Bagaimana Pak? Ya, saya alhamdulillah tadi diperiksa mulai dari jam 9 ya. Jamaluddin Malik memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus suap Kemenaker Trans. Jamaluddin Malik sebagai Dirjen Pembinaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi mengakui mengenal Sindu Malik yang mengaku sebagai konsultan Badan Anggaran DPR. Dapat dokumen buat Bapak membahas komitmen 10% pada pertemuan tanggal 9. Enggak, demi Allah enggak. Saya enggak ada sama sekali untuk itu. Kemudian tanggal 10 Agustus? Enggak ada. Karena kata pada hari tanggal 25 itu Bapak sempat menelpon Pak Jazilul Fawait, Pak, itu bicarakan apa Pak? Enggak ada. Berarti ada atas arahan Bapak ya untuk mengamankan hasil pengayaan? Enggak ada. Saya enggak. Saya Danawati juga enggak kenal. Prosesnya juga dengan perusahaan di Papua juga enggak kenal, malah saya kaget. Karena saya waktu itu di Pontianak, saya kaget sekali. Sindu Malik, Bapak kenal Pak? infonya Bapak sempat bertemu dengan Pak Sindu Malik, saya tidak pernah komunikasi. Saya hanya kenal sekali, ya kan? Terus tidak pernah, dia kenal sekali aja, pernah kenal audiensi kenal sekali. Audiensi dalam konteks apa itu Pak? Ya memperkenalkan karena saya dirjen, ya perkenalan, ngobrol-ngobrol biasa. Nah, dia mengenalkan diri sebagai apa? staf ahli menteri Pak. Enggak juga, ya hanya dia cerita kalau saya orang keuangan gitu aja. KPK juga memeriksa Sindu Malik, mantan pejabat Kementerian Keuangan. Sindu Malik ditengarai sebagai penghubung antara Kementerian Keuangan, Kemenaker Trans, dan Badan Anggaran DPR. Sindu Malik diduga bagian dari calo anggaran dalam kasus suap Kemenaker Trans. Pak Sindu, informasinya Anda yang mengatur adanya kaitan dengan fee dengan proyek itu 10% itu gimana? Bisa diceritakan, bisa? Enggak mungkin Mbak itu, Pak. Enggak bisa. Enggak mungkin. Jadi karena itu tidak benar. Jadi kaitannya Bapak dengan program ini kenapa sering sekali disebut oleh tersangka yang lain? Enggak, itu karena gini, karena apa? Karena saya hanya memberikan informasi sesuai dengan yang saya ketahui aja. Pak, yang Bapak menekan Bupati Manokwari yang Bapak ketahui apa Pak? Pak Ibu Wanit Pak. Tudingan Sindu Malik sebagai calo anggaran juga diungkapkan oleh anggota DPR dari fraksi PKB, Lili Wahid. Sindu kerap kali menawari berbagai proyek di kementerian dengan meminta fee. Sindu Malik itu sering dulu ke tempat saya, ya, sering ke tempat saya, lalu dia minta tolong. Mungkin nggak menarik ikut nagih utang di tempatnya si Ali Mudori. Utang apa saya bilang? Utang dari daerah-daerah yang sudah diterima oleh Ali Mudori. Wakfi sebagai uang muka itu 7 miliar. Lalu pada waktu itu Sindu ngomong sama saya, nah saya itu jarang berhubungan sama teman-teman PKB yang lain, apalagi Ali Mudori udah nggak jadi anggota dewan. Lalu soalnya begini Bu, waktu saya tanyakan kepada dia mengatakan sebagian dari uang itu pun sudah dipakai oleh menteri. Jadi ya itu bisa saja terjadi gitu. Bagaimana Pak? Komentar Pak. Ditanya berapa pertanyaan Pak tadi Pak? Lupa. Bapak infonya, Bapak yang berinisiatif. Muhammad Fauzi, mantan ajudan Menaker Trans, lebih memilih dia. Fauzi juga ikut diperiksa KPK karena diduga mengatasnamakan menteri dalam permintaan uang suap Kemenaker Trans. Pak Syahril, ternyata masih banyak calo anggaran? Saya melihatnya dari sisi bahwa calo anggaran itu sebenarnya saudara kandungnya koruptor. Kalau kita melihat administrasi calo anggaran, itu identik dengan administrasi KKN. Begini, kita melihat dari sisi moral. Para anggota DPR kita ini, latar belakangnya itu banyak kemungkinan dari calo-calo. Apakah itu calo mobil, calo tanah, calo rumah, dan sebagai calo-calo. Nah ini kebiasaan ini, habitatnya ini berlangsung terus setelah dia menjadi anggota DPR. Kenapa demikian? Karena sistem administrasi keuangan kita ini amburadul. Kenapa saya katakan sistem keuangan kita amburadul? Kita melihat sebelum undang-undang keuangan yang baru, itu Departemen Keuangan merupakan departemen yang menentukan rencana anggaran pendapatan belanja negara. Ini bersama-sama dengan Bappenas, mereka mengelolanya, kemudian mengajukannya melalui pemerintah, ini presiden kepada DPR. Dan selanjutnya dalam hal penggunaan Departemen Anggaran itu diatur oleh Bappenas, dan dalam hal pelaksanaannya itu diatur oleh tim pengadaan barang dan departemen-departemen organ yang terkait penggunaannya. Dan dalam hal terjadi penyelewengan, di situ kita melihat adanya instansi yang mengawasi,
yang memeriksa, yaitu ada KPK, ada BPK, ada BPKP. Nah sekarang dengan adanya undang-undang yang baru ini, undang keuangan yang baru ini, peranan eksekutif itu dipersempit, diambil alih oleh DPR. DPR sekarang mengambil alih peranan itu tidak saja mulai dari penetapan anggaran, mereka ikut bermain menentukan besaran anggaran, tetapi juga dalam hal melaksanakan proyek. Dalam hal melaksanakan proyek ini mereka ikut bermain. Kita melihat sekarang proyek-proyek seperti pembangunan gedung DPR yang semulanya 1,6 triliun menjadi 9 triliun, 900 miliar. Itu kita melihat berapa anggaran itu ditentukan semaunya sendiri. Nah sekarang tadi kita melihat apa? KTP dari 5,6 sekarang berapa lagi? Banyak contohnya ya banyak Pak contoh, Syahril. banyak Baik, sekali. tapi kita harus berhenti di situ. Jadi dikarenakan menurut saya solusinya ada satu, kembali kepada sistem yang lama, dan yang kedua kita hendaknya betul-betul menyadari bahwa perbuatan apa yang namanya calo korupsi itu sangat berbahaya, sangat membuat negara ini menjadi amburadul jadinya. NKRI ini akan terima kasih Pak Syahril. Terima kasih. Ya, saya ingin beralih ke audiens lainnya. Kita akan membahas pilihan berita lainnya. Silakan.